Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kembali lagi bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menghidupkan seorang hamba-hamba pilihan pada pagi hari ini. Allah menunjukkan bahwa kita semua yang berada di tempat ini adalah bagian dari hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah untuk hari ini bisa berbuat lebih baik daripada hari kemarin. Maka kembali lagi kita tidak boleh mengingkari atas apa yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah. Marilah kita terus berterima kasih kepada Allah, karena sampai detik ini Allah telah mengizinkan kita semuanya untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita semuanya ini kemudian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka fa insyaallah Allah itu akan terus memberikan nikmat-nikmat selanjutnya. Apabila kita itu setiap hari kemudian bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka inilah satu bentuk konkret di dalam diri kita mensyukuri atas nikmat yang saat ini kita terima. Banyak saudara-saudara kita yang dimana kemudian mampu untuk bangun subuh, tetapi masih belum mampu untuk melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan pada hari ini. Maka kita inilah bagian dari seorang hamba pilihan. Karena hamba-hamba pilihan itu berarti Allah menginginkan seorang yang dia itu nantinya bisa ditunjukkan atas kesyukuran itu. Maka dengan rasa syukur itulah, mari setiap apa yang kita langkahkan, apa yang setiap kita lakukan, ini kita syukuri dan kita landasi dengan keimanan. Maka dengan adanya kita pada hari ini di masjid ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita bertolabul ilmi, ini adalah bentuk dari terjadwalnya diri kita itu untuk selalu lebih baik. Karena sesungguhnya kalau kita ini memang benar-benar menginginkan pengetahuan terkait keislaman itu lebih banyak, maka saat inilah bagaimana kemudian kita menempah diri kita di bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan itu. Melaksanakan ibadah secara teratur dengan tepat waktu, menambah hasanah keilmuan. Ini adalah bagian kita itu menyemarakkan bulan suci Ramadan ini. Kemarin ketika saya tarawih di sini, insya Allah 3-4 shaf, yang perempuan juga 3-4 shaf. Nampaknya mulai berkurang, mulai maju. Maka bagaimana kita sebagai sesama muslim saling menasihati,
saling mengingatkan akan kebaikan-kebaikan ketika kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kebaikan-kebaikan ketika kita itu mendengarkan sebuah tausiah-tausiah agar kita mampu mengingat kembali Allah Subhanahu wa taala. Karena kadar keimanan seseorang itu naik turun. Ketika ada kajian, naik imannya. Ketika datang bulan suci Ramadan, naik awal-awalnya. Tapi bagaimana kemudian kita konsisten dan istiqomah di dalamnya? Ini sangat sulit sekali. Ya, ini sangat sulit sekali. Kalau kita tidak pernah mencobanya. Dikatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kemudian nanti setan-setan itu dibelenggu. Memang dibelenggu. Tapi bagaimana kemudian 11 bulan sebelumnya setan-setan itu kemudian mengajari kita semuanya, menempa diri kita. Bagaimana ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan itu hanya sebatas formalitas nama bulan suci Ramadan. Maka sebenarnya kalau kita ada yang tanya, Ustadz, katanya di bulan suci Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu, dikerangkeng, tapi kok masih ada banyak warung-warung yang berjilbab. Bagaimana Ustadz kemudian kita di bulan suci Ramadan itu banyak saudara-saudara kita yang muslim juga tidak melaksanakan puasa? Itu tergantung keimanan masing-masing. Maka bagaimana di dalam 11 bulan itu kemudian kita itu menempa diri kita untuk selalu beriman kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka rasa syukur ini harus kita ucapkan bersama-sama atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai penuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, ini hadirin Islam. Hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam rakaat pertama tadi saya menyampaikan surah Al-Imran ayat 92 itu. Ini kita mengingatkan yang namanya kajian itu adalah kita saling menasihati. Bagaimana kemudian nanti apakah mampu kita implementasikan dalam diri kita atau belum, itu tergantung kepada kita masing-masing. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dikatakan bahwasanya di situ kalau kita itu menginginkan atau akan memperoleh kebaikan, ya, maka sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai, Allah juga tidak akan memberikan apa yang kita cintai ini. Maka ketika kita itu menginginkan kebaikan-kebaikan, mari kita semuanya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dilipat gandakan amalan kita ini, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan itu dengan tulus, dengan ikhlas. Hal-hal yang baik, hal-hal yang kita cintai, mari kita laksanakan bersama. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam surat ini menjadi penegasan bagi kita semuanya. Bagaimana kemudian kita setiap saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba-Mu beri ini. Ya Allah, hamba-Mu pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, hamba-Mu ini, kepingin itu. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, apakah kita benar-benar sudah menginfakkan, mensedekahkan harta yang paling kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh sebab itu, mari di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kemudian kita menempah kebaikan itu berupa infak di masjid pada saudara-saudara kita. Paling tidak kemudian kalau kita itu tidak mampu memakmurkan masjid, melalui harta kita itulah yang sehingga menciptakan kemakmuran di masjid itu. Kita ini kalau sholat kemudian rasanya sumuk ya, sumuk banget, kita tidak enak juga. Maka dengan kondisi yang sekarang ini enak, kemudian kita bersih, kemudian enak dirasakan baunya, maka ini adalah bagian dari untuk menunjang bahwasanya sholat kita juga harus tumakninah. Nah, semua itu tidak akan bisa kita dapatkan
kemudian kita tidak memberikan hal-hal yang terbaik untuk masjid-masjid yang kita tempati ini. Ini ada kaitannya bahwasanya mari kita menjadi seorang muslim yang baik. Mari kita menjadi seorang mukmin yang baik pula. Sehingga kemudian kita semuanya ini ketika meminta kita juga harus memberi dulu. Ya. Allah pun begitu. Kalau kita menginginkan maka kita harus memberi dulu. Ya. Di situ disebutkan fa innallaha bihi alim. Ya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala apa yang kita lakukan semuanya. Apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita berikan pada saat ini, Allah itu mengetahui semuanya. Kita mengharap ridho dari Allah saja. Kalaupun manusia kemudian memberikan hadiah kepada kita, maka itu adalah bagian dari bonus dari kita. Ada kaitan di dalam surah Ali Imran ayat 92 itu dengan surah Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, kepada Allah dengan pinjaman yang terbaiknya, memberikan infak yang terbaiknya untuk di jalan Allah, entah itu untuk berjihad, entah itu untuk memakmurkan masjid, entah itu untuk membantu saudara-saudara kita, maka disinilah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan balasannya. Ini harus kita yakini. Kita ini sebagai seorang beriman, insya Allah kita ini sudah hafal dengan rukun iman itu. Maka bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita dari rukun iman itu? Kalau kemudian kita hanya hafal, tidak mampu kita itu mengamalkan dari apa yang ada itu, ya maka kita harus belajar. Dengan menambah hasanah keilmuan inilah kemudian kita mengingatkan pada diri kita semuanya. Walahum ajrun karim, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Siapa yang tidak menginginkan itu? Semuanya umat muslim pasti menginginkan hal semacam itu. Tapi bagaimana kemudian kita terus berikhtiar untuk diri kita? Bagaimana kemudian kita berusaha terus untuk memperbaiki diri kita saat ini? Di sisa bulan suci Ramadan ini, mari kita tempa diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mesti di sekeliling kita ini menjadi polemik, menjadi masalah. Kemudian ketika kita mau melaksanakan sholat, kita mau melaksanakan kebaikan-kebaikan, pasti ada saja. Maka bagaimana kemudian kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dua hal yang saya sampaikan di atas, bahwasanya bersyukur dengan kita barengi berinfak, bersedekah, ini sangat penting sekali. Yang kemudian insya Allah itu akan menjadi sebuah investasi kita di akhirat kelak. Kita itu kemudian masih ingat 3 amalan yang tidak akan pernah terputus selain anak yang soleh. Kita tidak akan mampu menciptakan anak yang soleh kalau kita tidak menciptakannya sendiri. Maka dari itu kita harus menggabungkan beberapa hal, beberapa aspek yang harus mampu menciptakan anak itu menjadi anak yang soleh. Generasi-generasi kita harus kita tuntun bagaimana mengarahkan dirinya itu menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua kemudian amal, ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita kemudian tidak mampu berdakwah secara bilisan seperti saya ini, berceramah dan lain sebagainya, kalau kita tidak mampu berdakwah bil qalam melalui tulisan-tulisan kajian kita, ya paling tidak kita melakukan bilhal, dakwah secara perbuatan, entah itu secara lahiriah maupun batiniah, yang kemudian maka itu paling tidak gerakan-gerakan dakwah kita itu harus jelas. Masa dari 3 itu kemudian kita tidak melakukannya sama sekali, sekecil apapun amalan kebaikan, sekecil apapun mari kita lakukan, karena semuanya itu nanti akan menjadi catatan bagi kita.
Sebelum kita melakukan hal yang besar, maka yang kecil-kecil dulu kita lakukan. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Ini yang saya maksud, bahwasanya mari kita investasikan diri kita saat ini untuk bagaimana menginvestasikan diri kita itu kemudian nanti di akhirat biar lebih enak, kemudian menjadi penolong bagi kita. Maka dengan sedekah jariyah inilah yang insyaallah nantinya akan memberikan kebaikan-kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir saya sampaikan, mari kita istiqomah kembali di sisa bulan suci Ramadan ini. Mari kita istiqomahkan diri kita. Mari kita selalu tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita selalu ingat bahwasanya hari ini adalah hari Ramadan yang terakhir bagi kita. Jangan sampai kemudian kita berekspektasi bahwasanya Ramadan yang akan datang saya akan pasti bisa hadapi. Kita berekspektasi kemudian besok saya akan bertemu dengan hari raya. Tidak usah dipikirkan begitu dulu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana hari ini kita berbuat baik kepada orang lain. Yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana kemudian kita itu bermanfaat untuk orang lain. Maka butuh keistiqomahan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nantinya kita semuanya diberikan kemudahan untuk bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang sekiranya kurang baik dari saya, dan apabila ada hal yang baik itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.